belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9 bab 2 bangun ruang, latihan B anak-anak nomor 8 sampai dengan 10, ada di halaman 60 sampai dengan 61. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 8 anak-anak, sebuah kotak pensil terbuat dari logam dengan dimensi 20 cm x 10 cm x 3 cm. Hitunglah berapa luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil tersebut. Baik, ini Ibu gambarkan kotak pensilnya ini berbentuk balok anak-anak. Berarti panjangnya di sini 20 cm. Ini lebarnya 10 cm dan tingginya 3 cm anak-anak. Ini tulis dulu, berarti P sama dengan 20 cm. Ini L nya sama dengan 10 cm dan T nya sama dengan 3 cm. Ini luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil itu berarti sama dengan luas permukaan anak-anak. Ini luas permukaan dari balok adalah 2 kali panjang dikali lebar ditambah dengan panjang dikali tinggi ditambah dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Ini sama dengan 2 dikali, ini P nya 20 dikali 10 ditambah dengan ini titik, ini tanda kali anak-anak. Ini 20 dikali dengan 3 ditambah dengan L nya 10 dikali dengan 3. Ini sama dengan 2 dikali 20 kali 10 berarti 200 ditambah dengan 20 kali 3 60 ditambah dengan 10 kali 3 30. Ini sama dengan 2 dikali 290 anak-anak. 290 berarti sama dengan 580 anak-anak. 580. Ini jadi luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil tersebut adalah 580, satuannya adalah cm persegi anak-anak. Lanjut ke soal nomor 9. Carilah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda berikut. Kita cermati, tendanya ini berbentuk prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga sama sisi anak-anak. Ini panjang sisi segitiga sama sisinya 4 meter, tinggi dari prisma 8 meter. Ini untuk menentukan luas permukaan prisma, ini sama dengan 2 kali luas alas dinyatakan dalam L ditambah dengan keliling dari alas ini dikalikan dengan tinggi prisma. Nih kita cermati dulu, ini untuk tinggi segitiga belum ada karena ini sama sisi. Nih kita cermati, Ibu pisahkan di sini. Sekarang kita cari tingginya dulu anak-anak. Nih tingginya di sini nih. Ini panjangnya ini 4 meter, berarti ini 2 meter, yang setengahnya lagi karena ini anak-anak sini dengan sini ini sama. Ini juga 2 meter, di sini 4 meter. Untuk menentukan tingginya, tinggi kuadrat, berarti kan ini sisi yang tegak pada segitiga siku-siku, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lain dikuadratkan. 4 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16 dikurang dengan 2 kuadrat itu 4. Nih berarti sama dengan T ini sama dengan akar kuadrat dari 12 anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali 3. 4 nya di akar kuadrat ini 2, 3 nya dalam bentuk akar kuadrat, jadi 2 akar kuadrat 3. Ini tingginya. Ini perlu kita cermati, kalau pada segitiga sama sisi ini sisinya 4, maka tinggi dari segitiga ini setengah dari panjang sisi, yaitu setengah dari 4 itu 2, selanjutnya dikali akar kuadrat 3. Cara cepatnya seperti itu. Nih sekarang kita cari
2 kali alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah alas kali tinggi boleh. Setengah kali alas segitiga dikali dengan tinggi segitiga ditambah dengan kelilingnya ini 3 dikali dengan sisi anak-anak. Ini 3 kali 4 dikali dengan tinggi. Nih, kalau pakai rumus, kalau langsung juga boleh anak-anak. 2 dikali setengah dikali alas segitiganya tadi 4 dikali tinggi segitiganya tadi 2 akar kuadrat 3 ditambah dengan 3 dikali panjang sisi alas ini adalah 4 dikali tinggi dari prisma adalah 8 anak-anak. Ini sama dengan 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, tinggal 4 kali 2 akar kuadrat 3 berarti 8 akar kuadrat 3 ditambah dengan ini 3 kali 4 12 kali 8 96. Nih seperti ini bentuknya, satuannya berarti adalah meter persegi. Ini kalau anak-anak mau menambahkan juga boleh anak-anak, karena ini 8 di sini juga bisa dibagi 8, jadi seperti ini juga boleh anak-anak. Jadi bentuknya seperti ini, 8 dikali akar kuadrat 3 plus di sini 12 meter persegi boleh, atau seperti ini 8 di sini 12 plus akar kuadrat 3 meter persegi juga boleh. Lanjut ke soal nomor 10 anak-anak. Jika sebuah prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi alas 3 cm dan tinggi 5 cm diperbesar 3 kali lipat, tentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar. Baik, ini sketsa saja anak-anak. Ini harusnya segitiga sama sisi, di sini 3 cm, di sini tinggi prismanya 5 cm. Ini untuk menentukan luas permukaan ini, kita menggunakan rumus luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nih, karena ini segitiga sama sisi, ini kita cari dulu tingginya anak-anak di sini. Ini siku-siku di sini. Ini tadi panjangnya segini, nih sisinya ini 3 cm. Kalau cara cepatnya ya 3 dibagi 2, 3 per 2 akar kuadrat 3 cm atau 1,5 akar kuadrat 3 cm anak-anak. Kalau dengan rumus juga bisa. Ini T, di sini 3 cm. Ini caranya, T kuadrat berarti sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi dengan 1,5 kuadrat, setengahnya ini anak-anak, ini setengahnya ini sama dengan 9 dikurang 15 kuadrat itu 225, berarti ini 2,25. Ini sama dengan T nya berarti akar kuadrat dari 6,75. Ini sama dengan akar kuadrat dari 3 kali 2,25 anak-anak. Ini 2,25 nya ini di akar kuadrat ini sama dengan 1,5, akar kuadrat 3 nya tetap dalam akar kuadrat 3. Ini cara cepatnya dengan cara menghitung juga sama anak-anak, atau ini 2,25 kali 3 juga boleh. Ini selanjutnya kita hitung luas permukaannya sama dengan 2 dikali luas alasnya setengah dikali alas segitiganya 3 dikali dengan tinggi segitiganya 1,5 akar kuadrat 3 ditambah dengan kelilingnya, ini keliling alasnya ini 3 dikali dengan 3, selanjutnya dikali dengan tingginya 5. Ini sama dengan setengah 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Ini 3 kali 1,5 berarti 4,5 akar kuadrat 3. Ini ditambah dengan 3 kali 3 9 kali 5 45. Ini satuannya adalah cm persegi. Ini luas permukaan sebelum diperbesar. Sekarang K-nya diketahui sama dengan 3. Luas permukaan, sekarang dijelaskan luas permukaan setelah luas permukaan prisma setelah
diperbesar. Ini sama dengan rumusnya adalah K kuadrat ini dikali dengan luas permukaan awal. Anak-anak, Ibu tulis LP ini. K nya adalah 3, berarti 3 kuadrat dikali dengan luas permukaan awalnya 4,5 akar kuadrat 3 ditambah dengan 45. Nih sama dengan 9 dikali 4,5. Ini Bu jadikan ini sama dengan 45/10. Ini 4,5 itu sama dengan 9/2 anak-anak. Nih biar mudah nanti. Per 3 plus 45. Nih sama dengannya Ibu letakkan di sini. Sama dengan ini 9 kali 9/2 81/2 akar kuadrat 3. Ini ditambah dengan 9 kali 45 itu 45 kali 9 ini kali 45 36 405. Nah, ini 405. Nih satuannya adalah cm persegi, atau sama dengan ini diletakkan di depan yang angka ini 405 ditambah dengan 81/2 akar kuadrat 3, satuannya adalah cm persegi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.